ya nanya ya, 47 hari kan anak saya teh meninggal umur 8 tahun. Dia meninggalnya kan di Subhan- kali, Bu, ya, di sungai di Subhan. kampungku. Disebut jauh enggak, disebut deket enggak. Tapi anakku teh, Bu, ya, belum pernah mandi di kali. Tapi pas hari itu dia ke kali, terus pas hari itu juga dia enggak ada. Ada yang ngajakin, ada yang manggil katanya 3 kali. Terus aku nanya sama setiap orang, siapa yang manggil itu, siapa yang ngajak itu, tapi nggak ada. Almarhum jalannya sendirian, katanya terburu-buru, Bu, ya. Aku cari almarhum nggak ada kemana-mana, padahal teman-temannya ada di sini. Aku nggak tahu dia ke kali, Bu, ya. Dia nggak pernah ke kali. Makanya nggak ada pikiran aku dia ke kali. Ada yang manggil di sini. Bunda, bunda, ada Adam Siapa kah? yang bilang Katanya katanya gitu, Bu, dipanggil-panggil? ya. Siapa yang bilang dia dipanggil-dipanggil? Siapa yang berkata? Bunda, Buya kan saya lagi sholat asar ya, Buya, ya. Suami kan lagi di sini, lagi tamu, Buya, lagi dia kan kerjanya kerja tas, Buya. Terus almarhum ada, Buya, udah mandi malahan mah. Almarhum kan biasanya kalau mandi, Buya, mau mau berangkat ngaji itu baru mandi. Ini mah asar udah Ah. mandi, katanya udah mandi, udah main di sawah. Terus ada yang manggil temennya, Buya, katanya cowok. Siapa yang Pipih dengar? enggak, Anda mendengar panggilan itu? saya mah enggak dengar. Saya lagi sholat asar, cuman suami sama mertua denger 3 kali katanya, Buya, anak-anak cowok. Adam, Baik. Adam, katanya, Buya, 3 kali, pokoknya ayo, katanya. Iya Mhm. bentar, kata kata Jalu, kayak kata anakku teh, Buya. Baik. Terus saya nanya ke setiap orang, bener si Jalu ada yang manggil, terus siapa yang manggil dia, kata saya teh nggak ada. Saya ngelihat Jalu, saya kira mah bukan mau ke kali, katanya, Buya, kalau mau ke kali mas saya cegah, tapi Jalu berangkatnya nggak sama siapa-siapa, sendirian, kata saya. Kata orang-orang yang lihat Jalu teh, Buya, dia nggak jalan gede, nggak jalan raya, Buya, dia tuh jalan kampung, jalan ganggang kecil, Buya, ke tempat Mhm, kali itu. mhm, Terus kata saya teh, terus siapa tuh yang manggil anak saya, kata saya teh, dan dia teh belum pernah ke kali, Buya, katanya gitu, kata mhm, saya mhm. langsung cari ke kali, Buya. Emang bener, Buya, dari jembatan kiri ke jembatan kanan rame, banyak orang, Buya, banyak yang videoin. Ya Allah, belum ada yang nolong anak saya, Buya. Pada saat saya ke sana belum ada yang nolongin, malah banyak yang videoin, malah nyariin ini anak siapa, ini orang mana, belum ada yang nolongin, terjun langsung nggak ada, Buya. Setelah ada suami Subhan- saya datang baru, Buya, tuh tolong, teriak-teriak minta tolong. Iya, mhm, Kak. subhan- mhm. Terus silakan lanjut. Buya, Mhm. makanya saya teh, ya Allah, ini teh salah saya ya, Buya, ya, ini teh salah saya ya Allah, saya teh teledor ya sama anak saya, kata saya teh. Coba pas hari itu saya teh nggak sholat asar dulu, cari anak saya dulu, kata saya teh, Buya. Ya Oke, Allah, baik. Buya, seumur hidup anak saya nggak pernah ke kali atau, Buya. Mhm. Subhanallah. Terus, Buya, kas kan, Buya, pas pagi-paginya kan anak saya tuh sekolah ya, Buya, ya, masih ulangan, Mhm. Buya. Nah, nama almarhum kan Adam Suhendri di kertas ulangan itu, tapi pas hari Selasa itu dia bukan namain Adam Suhendri, Bunda, Buya, tapi AA Selamat. Ya Allah, kata pas pagi almarhum mau sekolah, sorenya kejadian tenggelam itu, Buya. Pagi-paginya dia ngasih nama AA Selamat 2 kali, malah kan, Buya, ngasih AA Selamat itu. Ya Allah, kata saya teh, maksudnya teh apa aja lu, kata saya teh, Buya. Mhm. Baik. Apa Subhanallah. Baik. Cukup ibu yang solehah. Subhanallah. Cukup insya Allah. Baik. Yang pertama, ibu yang solehah. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Karena ibu tidak salah. Ibu bukan melepas anak di sungai, tidak. Ibu lagi sholat. Dan ibu tidak perlu merasa bersalah. Jangan merasa terpuruk. Jangan panjang penyesalan dengan merasa bersalah.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah, secara zahir memang ibu yang solehah mendapatkan musibah. Anak 8 tahun, 47 hari yang lalu wafat, tenggelam. Jika orang dewasa saja yang banyak dosa, kemudian lalu mati tenggelam, maka ia matinya mati syahid yang menjadi diampuni dosanya. Apalagi putra Anda, ini anak Anda, yang masih 8 tahun belum balik. Ya. Dia sudah bersih dosanya, ditenggelamkan oleh Allah, maka ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Secara zahir, memang berduka dan bersedih, tapi pada hakikatnya, dia adalah dalam kemuliaan. Dia tidak ada dosa. Dia tempatnya di surga. Adapun cerita tentang memanggil atau ada yang memanggil dan sebagainya, benar atau tidaknya, nggak terlalu penting. Kalau seandainya tidak ada yang memanggil, kemudian biasanya ada di kampung, ada cerita-cerita yang dibuat, ini itu. Ada kebohongan. Atau Bang Andi memanggil. Yang memanggil, subhanallah. Tidak penting siapa yang memanggil, yang jelas anak itu mati. Yang memanggil siapa saja Allah. Yang memanggil siapa saja, atau mungkin Allah mengirimkan suara dan seterusnya. Saya sudah dipanggil sehingga dia keluar. Sehingga dia mengikuti suara ini karena Allah akan muliakan di tempat tersebut. Lalu dia pergi ke sungai, dipanggil ayo, 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 dia ikut ke sungai. Berarti dia akan dimuliakan oleh Allah. Yang manggil siapapun dia. Akan tapi ya jangan sampai percaya dengan keyakinan. Khawatir sebagian kampung, wah anakku adalah dicuri oleh apa? Dicuri oleh setan dan sebagainya. Enggak ada itu semuanya, jangan percaya. Anakku di bawah ini bahaya sekali. Yang jelas dia wafat dalam keadaan menjadi orang mulia, ahli surga. Ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menghubungkan dengan satu kepercayaan. Mohon maaf kalau Anda pernah mendengar cerita tentang anak kecil jadikan tumbal. Yang dosa adalah yang menjadikan tumbal. Na'udzubillah tumbal. Anak kecil dulu katanya, Allah alam benar tidaknya. Anak kecil dicuri, lalu ada dibunuh, kemudian dijadikan bagian ditaruh di tempat jembatan dan sebagainya. Lalu jangan dikatakan, oh anak kecil jadi budaknya setan. Oh enggak. Anak kecil didolimi tempatnya di surga. Seorang tuanya di surga kalau rela. Jangan punya keyakinan aneh. Biarpun dia, termasuk kalau ada orang, mohon maaf, dibunuh. Didolimi sama orang, dalam bahasa lain dijadikan tumbal. Bukan jadi budaknya setan, enggak ada. Yang jadi budaknya setan yang membunuh tadi itu. Yang berbuat jahat itu yang jadi budaknya setan. Yang meninggal dunia terdolimi, mati syahid, mati mulia. Maka jangan sampai ada menghubungkan ke sana. Atau tempat angker, dibawa oleh jin dan sebagainya. Oh, enggak ada itu semuanya. Anda jangan. Yang jelas anak Anda adalah anak yang wafat dalam keadaan mulia, yaitu ditenggelamkan oleh Allah. Dalam keadaan dia juga belum balik, maka dia mulia di atas mulia. Anda tidak usah. Dari sisi ini adalah sebuah kemuliaan. Dan Anda harus bangga dari satu sisi. Tapi pada satu sisi ada sedih kehilangan seorang anak. Maka dari itu, hilangkan dugaan-dugaan yang tidak baik. Karena ada di kampung misalnya, oh ini tempatnya angker, biasanya itu dibawa, oh dipanggil oleh setan, itu sebenarnya sekarang jadi budak setan dan sebagainya. Mana itu ilmu dari mana itu? Akidah apa itu? Anak kecil, bahkan orang dewasa didolimi, dibunuh oleh seseorang misalnya, dia akan mulia. Mana ada orang didolimi langsung dibunuh lalu gentayangan. Itu udah keyakinan di kampung karena sering terlalu banyak nonton sinetron kan. Jadi tidak ada. Jadi kalau orang terdolimi mulia di hadapan Allah, bukan roh gentayangan, tidak ada. Anak kecil yang wafat mulia di hadapan Allah, nggak ada istilahnya nanti. Oh. Kalau seandainya, mohon maaf, seandainya jadi tumbal dan sebagainya seperti keyakinan orang-orang yang dolim itu, orang yang akidahnya salah, maka yang dibunuh tidak dosa. Yang dibunuh tidak masuk keharaman. Yang membunuh itulah yang masuk dosa besar dolim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, adapun adanya isyarat-isyarat di waktu hidupnya, isyarat bisa saja kebetulan, bisa saja memang Allah berikan petunjuk. Yang jelas tidak boleh suudon, tidak boleh prasangka buruk. Mungkin kalimat-kalimat yang ditulis seorang anak adalah agar jadi hiburan bagi orang tuanya, bahwasanya dia adalah minta doa selamat dan dia akan selamat, dia akan diberi kebaikan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata ada kalimat jelek, jangan percaya. Misalnya adalah misalnya naudzubillah, ada orang anak kecil mohon maaf misalnya, Umi saya mau ke neraka, kok kemudian mati, Anda tidak usah percaya. Itu tulisan ditulis adalah belum salah, aku mau masuk neraka, maksudnya mungkin ada terusannya jika aku tidak berbakti. Tapi ternyata aku jadi berbakti, dia ada terusnya. Intinya begini, anak kecil meninggal dunia, kalaupun seandainya ada tanda-tanda yang tidak baik, maka Anda tidak boleh membawanya kepada ketidakbaikan. Apalagi Anda tidak menemukan sesuatu yang tidak baik. Anda lagi sholat,
anak Anda diambil oleh Allah dalam keadaan Anda menghadap kepada Allah, anak Anda diwafatkan dalam keadaan tenggelam, maka ketahuilah wahai ibu yang solehah, kita lihat ini adalah mulia. Dia adalah menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah, dan dia adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikiran macam-macam. Satu sisi memang sedih, tapi sisi lain Anda harus bangga. Dan ingat, kami sampaikan kepada siapapun, jika ada kejadian-kejadian tentang kematian, awas ini masalah keimanan. Jangan sampai Anda punya keyakinan yang kotor, seperti ada roh gentayangan, roh nggak nyampe, roh diseksa, roh jadi budak setan. Roh ini adalah itu keyakinan yang batil, sesat, salah, tidak boleh diikuti. Kalau orang terdolimi, ialah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ananda bukan terdolimi, insya Allah dia memang mungkin pengen main dan sebagainya, kepleset dan sebagainya, kemudian wafat mulia. Semoga Allah mengangkat derajat Anda, ibunda yang solehah dan suami, dan setelah itu anak ada di sorga, dan Allah beri nanti. Selain itu akan diganti oleh Allah dengan anak yang lebih hebat, lebih baik, lebih mulia, dan insya Allah mengangkat derajat Anda semuanya.